Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di Praktikum Sistem 6 Embedded System. Perkenalkan, saya Afisena Basuni. Kali ini saya akan membahas mengenai modul 8, yaitu pembangkitan sinyal PWM. Nah, outline-nya pada modul ini yaitu yang pertama pulse width modulation, yang kedua pulse width modulation dengan analog write, dan yang ketiga contoh pemrogramannya. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu Arduino Uno R3, yang kedua Arduino IDE, dan yang ketiga LED, kemudian ada buzzer, resistor 220 ohm, potentiometer 10k ohm. Nah, pulse width modulation itu apa sih? Pulse width modulation itu suatu istilah dalam mendeskripsikan dalam menggunakan sinyal digital untuk membangkitkan suatu sinyal output analog. Nah, PWM sendiri itu merupakan teknik modulasi dengan mengubah lebar pulsa di mana nilai amplitudo dan frekuensinya konstan atau tetap. Nah, di sini pulse width modulation memiliki dua bagian, yaitu T-on dan T-off atau kondisi on dan kondisi off. Nah, pada on-off ini dapat menyimulasikan tegangan on pada saat VCC penuh, atau VCC penuh itu bisa 5 volt, bisa 3,3 volt tergantung microcontroller yang digunakan. Dan ketika off, tegangan off yaitu 0 volt dengan mengubah porsi waktu sinyal on versus waktu sinyal off. Nah, jadi kita bisa lihat di sini gambarnya, ini kalau 25% duty cycle berarti 25% on, 75% off. Kalau 50% duty cycle berarti 50% on, 50% off, dan seterusnya. Nah, pada pulse width modulation ini ada rumus-rumusnya, yaitu duty cycle sama dengan T-on per T-on plus T-off. Jadi T-on itu adalah waktu on, dan T-off itu waktu off, dan T-on plus T-off adalah periode waktunya. Nah, untuk kalau di Arduino Uno, nanti kalian akan menggunakan value dari 0 sampai 255. Kenapa? Karena Arduino memiliki output analog PWM sebesar 8 bit, yaitu 0 sampai 255. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. Kita lanjut lagi. Pulse width modulation itu memiliki beberapa kegunaan, yaitu menyala-redupkan LED, menyediakan keluaran analog, kemudian juga menghasilkan sinyal audio, menyediakan kontrol kecepatan variabel untuk motor. Dan di sini ada contoh-contohnya. Di sini juga kita harus menggunakan RC filter untuk DAC-nya. Kenapa? Karena kita membutuhkan sinyal bukan kotak, tapi sinyal yang datar seperti itu. Nah, selanjutnya pulse width modulation dengan analog write. Nah, di Arduino itu pemrograman dengan menggunakan PWM itu sangat mudah, yaitu dengan menggunakan analog write dengan variabel argumen pin dan duty cycle, di mana duty cycle adalah nilai bulat dari 0 hingga 255, dan pin adalah salah satu pin PWM pada Arduino Uno. Nah, di sini Arduino Uno memiliki pin PWM yang bertanda dengan bank bendera 3, 5, 6, 9, 10 sama 11. Nah, fungsi analog write itu menyediakan antarmuka PWM yang sederhana ke perangkat keras, tetapi tidak dapat mengontrol frekuensinya. Kalau kalian ingin mengontrol frekuensinya, kalian bisa menggunakan fast PWM namanya. Nah, frekuensi sinyal PWM pada pin 5 dan 6 itu 980 Hz, dan pada pin 3, 9, 10, 11 sekitar 490 Hz. Masuk kita ke contoh pemrogramannya. Berikut adalah rangkaian yang akan digunakan pada praktikum, yaitu LED dimmer. Di sini saya menggunakan potentiometer, LED, resistor 220 ohm, dan juga ada Arduino Uno, dan ada osiloskop. Nah, di sini osiloskop digunakan hanya untuk melihat T-on dan T-off-nya. Nah, jika saya simulasikan, dia akan menghasilkan gelombang persegi seperti ini. Ini ketika 127, berarti ketika duty cycle-nya sekitar 50%. Nah, kenapa LED-nya sendiri tidak berkedip padahal ininya naik turun? Nah, hal ini dikarenakan frekuensi yang dikeluarkan dari pin PWM itu sendiri 500 Hz. Namun di sini kita menggunakan pin 6, maka dia frekuensinya sekitar 1000 Hz. Nah, hal ini menyebabkan kita nggak bisa melihat bahwa LED-nya itu berkedip karena dia mengirimkan sinyalnya 1000 kali per second-nya. Nah, coba kita putar-putar aja. Nanti pas praktikum kalian tinggal putar-putar aja. Nah, dia akan merubah T-on dan T-off-nya. Ini sekitar 75%. Nah, coba kita turunkan sampai 0. Nah, jika 0 nanti dia akan datar aja. Nah, kalau kita juga kasih 255, dia akan datar tapi di 5 volt. Sedangkan tadi di 0 volt. Sekian dari contoh pemrogramannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman sekalian.